Shalom, selamat sahabat bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan perlindungannya boleh kita nikmati hingga pada saat ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami sedia mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Selamat sahabat bagi kita semua. Kita bersyukur karena berkat Tuhan kita masih boleh dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena kita menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang hari-hari bekerja kita. Dan kita boleh tiba pada hari Sabat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, saya rindu untuk menyampaikan sebuah lagu pujian sebagaimana yang biasanya saya lakukan sebelum memulai berkhotbah. Dan lagu ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu membentuk kehidupan kita seperti sebuah bejana. Dia mau membentuk kita menurut apa yang baik di pemandangan matanya. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan membentuk kita masing-masing dengan bentuk yang sesuai dengan keinginannya untuk kita miliki. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. 「
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita ini adalah bejananya, Tuhan itu adalah pembentuknya. Dan saya yakin Tuhan membentuk kita seperti yang Dia ingini untuk kita dibentuk seperti apa. Tapi yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan rencana-rencana yang terbaik bagi umat-umatnya. Oleh karena itu biarkan Tuhan membentuk kita. Walaupun prosesnya mungkin begitu menyakitkan pada awalnya, tetapi ketika itu sudah jadi, maka itu adalah sebuah masterpiece yang Tuhan sediakan. Masterpiece sebagai umat-umat Tuhan. Tidak ada duanya. Dan setiap manusia dibentuk unik. Tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Begitu luar biasa Allah kita. Baik sahabat, hari ini kita akan mempelajari bagaimana satu perikop mengenai kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena kita akan mempelajari sebuah gambaran antara kanak-kanak versus dewasa. Bagaimana kisah ini kita akan perhatikan sebentar. Bila mana kita buka Alkitab kita, Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga juga adalah sempurna. Perhatikan, sempurna di sini bukan berarti perfect atau tanpa cacat ataupun tidak pernah berbuat salah. Ya. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tetapi kita akan melihat di sini bagaimana kedewasaan seseorang menghadapi untuk diproses menjadi lebih sempurna. Baik, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan KUHP Perdata, seorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau pernah menikah. Ya. Tetapi sejak tahun 6 Oktober 2004, Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia seseorang itu dewasa. Dalam pasal 39 ayat 1. Dalam pasal 39 ayat 1 dikatakan, penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, paling sedikit berusia 18 tahun atau telah menikah. Kemudian yang kedua, cakap melakukan perbuatan hukum. Sejak ditertibkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tersebut, maka setiap orang yang sudah berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah dianggap sudah dewasa dan berhak untuk bertindak selaku subjek hukum. Apakah Anda salah satu yang termasuk seorang yang percaya bahwa umur seseorang itu menentukan kedewasaan seseorang? Apakah Anda setuju bahwa semakin berumur seseorang atau semakin tua, maka semakin dewasalah orang tersebut? Karena dianggap sudah banyak makan asam garam di dalam hidupnya. Ada banyak orang yang mengatakan, saya ini sudah banyak makan asam garam, sehingga lebih dewasa, lebih berpengalaman daripada kamu. Pada kenyataannya memang ketika umur seseorang bertambah, maka banyak orang akan berharap bahwa orang tersebut bahwa dia harusnya sudah matang dan memiliki tingkat kedewasaan yang sepantasnya. Banyak orang tua zaman dulu selalu menganggap dirinya paling benar dibandingkan anak-anak mereka. Banyak orang tua zaman dulu yang menganggap jika anak-anak mereka sudah mencapai usia 17 tahun berarti sudah matang dan siap melangsungkan pernikahan. Makanya banyak yang menikah muda. Ya. Apakah kalau kita sudah menjadi orang tua berarti kita otomatis sudah dewasa dalam kehidupan ini? Apakah kalau kita sudah menikah berarti kita sudah menjadi dewasa di dalam kehidupan ini? Kedewasaan seseorang tidaklah ditentukan dari sudah menikah atau belum menikahnya orang tersebut. Karena ada juga orang yang menikah muda. Ya. Pada beberapa waktu yang lalu ada seorang yang menikahi anak yang masih di bawah umur.
Masih usia berapa? Sekitar 8 tahun atau 9 tahun, tapi sudah dinikahi. Saya lupa ini namanya siapa dulu ini. Terkenal sekali orang ini. Kedewasaan seseorang tidaklah ditentukan oleh berapa tua umur orang tersebut. Tidak semua orang yang berumur lebih tua menjadi lebih dewasa dari orang yang usianya lebih muda. Banyak sekali orang yang telah berumur tetapi belum menemukan kedewasaannya, bahkan orang tersebut tidak ingin menjadi dewasa. Ketidakinginan menjadi dewasa ini terlihat jelas dari tidak adanya rasa tanggung jawab di dalam kehidupan orang tersebut. Bagaimana caranya kita mengetahui orang yang belum dewasa? Kita bisa temukan ketika mereka bekerja, ketika mereka membawa kendaraan, saat mereka mengantri, saat menyusun rencana, saat mereka dikritik, saat mereka sendirian, saat ada masalah. Kita temukan, lihat bagaimana ketika polisi menilang ada orang yang marah-marah. Bahkan beberapa waktu yang lalu ketika pemerintah putuskan bahwa pembatasan pembatasan sosial berskala besar ini, maka mobil itu penumpang juga dibatasi, tidak boleh duduk di sampingnya. Tetapi beberapa waktu yang lalu di Bogor kita temukan ada seorang bapak yang tidak mau istrinya dipindahkan ke belakang, padahal sudah ada aturannya. Ya. Menunjukkan bagaimana usia tidak menentukan kedewasaan seseorang. Pada saat mengantri, ada banyak orang tua sekalipun juga menunjukkan ketidakdewasaan mereka dengan tertib mengantri. Ya, ketika ada orang yang bawa kendaraan naik di busway, kemudian ketika ada polisi di depan berusaha meloncati itu pembatas busway. Ya. Ada banyak hal yang kita bisa temukan melihat bagaimana kedewasaan seseorang. Masalah orang dewasa dan masalah anak-anak itu berbeda. Masalah anak-anak tidak ada hubungannya dengan tujuan. Dia kecewa, sakit hati, berbeda pendapat, berbeda selera, dan lain-lain. Sementara anak-anak fokusnya kepada masalah. Masalah orang dewasa, bagaimana caranya mencapai tujuan. Dan dewasa haruslah menjadi tujuan hidup manusia. Dan tugas orang tua haruslah mendidik anak-anaknya untuk menjadi dewasa. Dan kita harus menjadi dewasa dulu baru melakukan hal-hal lain. Bayangkan, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dewasa, akan banyak kekacauan terjadi. Bayangkan jika kita menikah dengan orang yang tidak dewasa. Bayangkan jika rekan bisnis kita tidak dewasa. Bayangkan jika di kantor kita banyak orang yang tidak dewasa. Bayangkan jika di tim pelayanan kita banyak orang tidak dewasa. Bayangkan jika di gereja kita dipimpin oleh orang yang tidak dewasa. Apa yang terjadi jika sifat kanak-kanak dibiarkan di dalam diri kita? Kita tentu akan bertemu dengan banyak hal. Oleh karena apa? Pertama, anak-anak itu berantakan, tidak matang dalam menyusun rencana. Mau menang sendiri atau egois, mudah menyakiti temannya. Anak-anak mudah tertipu. Anak-anak asal bergaul. Anak-anak tidak berani mengaku jika bersalah. Mudah bertengkar atau susah mengendalikan emosi. Gampang tersinggung. Mudah terpengaruh atau pelin-pelan. Suka melawan. Iri, susah kalau lihat orang itu lebih senang daripada dirinya. Dengki, senang justru ketika melihat orang susah. Suka menyalahkan orang lain atau suka menghakimi orang lain. Dan anak-anak tidak mampu bertanggung jawab. Orang dewasa penuh tanggung jawab. Anak-anak sembrono dalam bertindak. Orang dewasa matang dalam mengambil keputusan. Anak-anak hidupnya bergantung kepada orang tua. Sementara orang dewasa bergantung kepada Tuhan. Anak-anak harus berulang-ulang dikasih tahu yang baik. Orang dewasa berinisiatif melakukan yang baik. Orang dewasa, perbuatan baiknya tidak pernah berhenti. Sementara anak-anak, kalau kamu baik sama saya juga baik. Kalau kamu jahat sama saya juga jahat. Bersyarat. Kalau saya mau perlakukan baik, harus baik. Kalau kamu tidak mau perlakukan saya tidak baik. Kalau kamu tidak mau perlakukan saya dengan baik, saya juga tidak akan perlakukan kamu dengan baik. Sementara orang dewasa, kamu baik atau jahat, saya tetap mengasihimu. Saya tetap baik sama kamu karena kebaikannya tidak bersyarat. Anak-anak sibuk mengurus kesalahan orang lain, sementara orang dewasa sibuk. Orang yang dewasa berpikir untuk memperbaiki dirinya. Orang-orang yang masih bersifat anak-anak susah mengikuti aturan, sementara orang yang berpikiran dewasa senang dengan peraturan. Orang-orang yang masih berpikiran anak-anak sulit mengerti orang lain, sementara orang yang berpikiran dewasa mampu mengerti orang lain. Yang masih seperti anak-anak fokusnya kepada masalah, sementara orang yang sudah dewasa fokusnya kepada tujuan. Anak-anak tidak mempunyai tujuan yang jelas di dalam hidupnya, tetapi orang yang dewasa punya tujuan yang jelas dan matang di dalam hidupnya. Anak-anak
gampang emosi. Sementara orang yang berpikiran dewasa lebih mudah dia mengendalikan emosinya. Dia sanggup mengendalikan emosinya. Anak-anak disuruh baru bekerja ataupun tidak ada inisiatif. Sementara orang yang sudah dewasa bekerja dengan inisiatif. Anak-anak bekerja dengan baik ketika diawasi, tetapi orang yang berpikiran dewasa dapat bekerja baik dengan baik walaupun tidak ada yang memperhatikannya. Dan orang yang berpikiran dewasa senang mengampuni. Orang yang berpikiran dewasa senang berbuat baik. Orang yang berpikiran dewasa itu bijaksana. Orang yang berpikiran dewasa itu akan tetap baik ketika diperlakukan tidak baik. Orang yang berpikiran dewasa tidak suka mengeluh. Orang yang berpikiran dewasa tidak suka ngomongin kesalahan orang. Orang yang berpikiran dewasa ucapannya dapat dipercaya ataupun berintegritas. Orang yang hidupnya dewasa, hidupnya sungguh-sungguh. Tetap baik ketika berbeda pendapat. Mulut yang mengeluarkan kata-kata yang baik, mudah diajak kerjasama, suka berkorban, konsisten ataupun tidak pelin-pelan, setia. Itulah orang yang berpikiran dewasa. Sekarang bagaimana caranya agar bisa kita menjadi orang yang dewasa? Sekalipun mungkin usia kita belum menunjukkan orang yang dewasa yang seperti sudah lanjut usia, tetapi dalam kehidupan kita bisa memilih untuk bisa lebih dewasa di dalam hidup kita. Orang yang berumur bukan berarti lebih dewasa daripada yang masih lebih muda. Boleh jadi yang lebih muda lebih dewasa di dalam berpikir ketimbang orang-orang yang sudah berumur tetapi tidak pernah berpikiran dewasa. Bagaimana cara agar menjadi dewasa? 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kata meninggalkan di sini artinya menghancurkan atau menghilangkan sifat itu. Hancurkan cara berpikir seperti anak-anak. Tidak matang, sembrono, pelin-pelan. Mau menang sendiri, suka menyalahkan, dendam, dan lain-lain. Kemudian hancurkan perasaan anak-anak. Bukan menghancurkan perasaan anak-anak, tapi hancurkan perasaan kita, sifat kita yang kanak-kanak ini. Gampang tersinggung, iri, dengki, dan lain-lain. Hancurkan perkataan kita yang seperti kanak-kanak. Kata-kata kasar, menyakitkan. Kata-kata yang asal, yang tidak berguna, dan lain-lain. Itulah bagaimana cara kita bisa menjadi lebih dewasa. Tuhan pasti akan menolong kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam kehidupan kita. Dewasa secara iman, dewasa secara berpikir kita, secara berbaur dengan orang lain, memperlakukan orang lain. Itu akan terlihat dari bagaimana kita bertingkah laku di dalam kehidupan kita. Orang akan melihat apakah kita dewasa di dalam kehidupan kita atau tidak. Tergantung bagaimana kita memperlakukan diri kita. Ketika usia kita menunjukkan kita sudah seharusnya dewasa, tetapi karakter kita tidak menunjukkan seperti orang dewasa, tetapi masih seperti seorang anak-anak, sangat disayangkan. Tetapi orang-orang muda, sekalipun kita masih muda, tetapi kita bisa menjadi orang yang lebih dewasa dengan cara membentuk diri kita. Seperti di dalam tadi 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Ketika kita masih kanak-kanak pada waktunya, ya kita berkata-kata seperti seorang anak-anak. Kita merasa seperti seorang anak-anak. Bahkan kita berpikir dengan pola pikir anak-anak. Tetapi ketika kita sudah beranjak semakin dewasa, maka hal itu kita harus tanggalkan. Kita harus tinggalkan segala iri hati, dengki, ketidaksenangan dengan orang lain. Ketika orang lain senang, kita merasa susah rasanya melihat mereka senang. Kemudian pelin-pelan, sembrono, mau menang sendiri, suka menyalahkan orang lain, mendendam. Itu sifat yang tidak baik, yang harus ditanggalkan ketika kita mau menuju kepada proses menjadi lebih dewasa. Semua kembali kepada pilihan kita masing-masing. Maukah kita menjadi lebih dewasa di dalam hidup kita? Atau kita mau seperti anak-anak, terus-menerus seperti pola pikir anak-anak, berkata seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak. Tapi biarlah sebagai umat-umat Tuhan kita boleh semakin dewasa di dalam kehidupan kita, semakin bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan,
Agar ketika orang melihat bahwa kita adalah orang-orang yang penuh belas kasihan, suka mengampuni, mau berbaur dengan baik, menghormati dan menghargai orang lain, senang ketika orang lain merasakan kesukaan, dan banyak hal lagi yang baik. Saudara-saudara, ketika pandemi ini sementara berjalan di dalam negeri kita, dibutuhkan kedewasaan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ketika pemerintah katakan, patuhi setiap aturan-aturan yang ada, PSBB yang sementara berlaku, pembatasan sosial berskala besar, baik itu bagi penumpang mobil yang isinya hanya 5 ataupun yang isinya 8, kemudian yang berkendaraan motor, tunjukkan kedewasaan kita dengan mematuhi setiap aturan yang berlaku, karena itu baik bagi keadaan kita, baik bagi keadaan orang lain, dan segera wabah ini akan segera berlalu ketika semua dengan dewasa, dengan pemikiran yang dewasa, mengikuti segala anjuran yang terbaik bagi kita semua. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita tidak menyalahkan orang lain atas apa yang sementara terjadi, tapi mari kita berubah menjadi lebih dewasa di dalam kehidupan kita, karakter kita diubahkan. Itu makanya dikatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Dari hari ke hari harus ada pertumbuhan terus menuju tahap lebih sempurna lagi. Sekalipun mungkin di dalam kehidupan kita masih melakukan kesalahan, ataupun mungkin tanpa sengaja kita melakukan kesalahan, tetapi terus perbaiki. Itulah orang yang dewasa. Dia terus berubah menjadi lebih baik. Dia terus memperbaiki kehidupannya. Dia improve kehidupannya untuk naik ke level yang berikutnya lagi. Sehingga level demi level dia akan lalui menjadi orang yang lebih dewasa di dalam kehidupan dan di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Adalah sangat menyenangkan ketika ada banyak orang-orang yang berpikiran dewasa ada di sekitar kita. Bahkan kita pun juga salah satu orang yang berpikir dewasa. Hidup itu akan lebih menyenangkan ketimbang ketika kita melihat anak-anak. Walaupun memang ada sebagian yang kita suka dari anak-anak, hal-hal yang baik dari anak-anak, tapi biarlah kehidupan kita, karakter kita, iman kita harus bertumbuh lebih dewasa lagi dari hari ke hari. Semakin bertumbuh lebih baik menjadi pribadi yang berkenan. Seperti tadi Tuhan dikatakan bagaimana Dia membentuk kita menjadi satu bejana yang indah. Ya. Karakter kita diperbaharui, kehidupan rohani kita diperbaharui, kedewasaan kita semakin bertumbuh. Agar dengan demikian, melalui kehidupan saudara, melalui kehidupan saya, semua yang kita lakukan hanyalah untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Tuhan Yesus kiranya menolong kita untuk sanggup menghidupkannya, untuk menjadi orang-orang ataupun umat-umat Kristen yang lebih dewasa di dalam kehidupan kita. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali menjadi doa dan harapan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada Sabat hari ini ketika pelajaran firman Tuhan untuk kami boleh semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami, bertumbuh di dalam iman kami, lebih dewasa lagi dari hari ke hari, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah sanggupkan kami untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, mengimprove kehidupan kami, ya, agar kami pun boleh semakin bertumbuh, semakin erat hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami masih menyimpan sifat kanak-kanak kami Tuhan, biar Engkau kikis, Engkau bentuk sebagaimana bejana, Engkau bentuk kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kikis semua sifat kanak-kanak kami, kikis semua sifat dengki, cemburu, iri hati, sombongan, dan hal-hal yang tidak baik. Tetapi tanamkan sifat-sifat yang terbaik. Tanamkan sifat-sifat seperti layaknya orang yang sudah dewasa Tuhan, agar kami pun boleh semakin memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Bersama-sama dengan kami sepanjang hari Sabat ini, biar kami nikmati hari Sabat Tuhan dengan penuh sukacita. Kami nikmati berkat-berkat Sabat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan biarlah persekutuan kami baik di dalam rumah tangga kami, baik melalui media sosial, baik persekutuan kami secara pribadi bersama dengan Tuhan. Biar kami nikmati itu semua sepanjang umur hidup kami. Kami nikmati berkat-berkat Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami mau serahkan kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Karena doa ini semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.
Selamat Sabat.